Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Tetapi di sini konflik disintegrasinya adalah yang berkaitan dengan kepentingan dan sistem pemerintahan. Seperti apa materinya? Simak video ini sampai habis ya. Konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan dibagi menjadi tiga. Di sini ada yang pertama pemberontakan APRA, kemudian yang kedua pemberontakan Andi Aziz, kemudian yang ketiga pemberontakan Republik Maluku Selatan. Yang pertama pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. APRA ini dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. APRA adalah milisi bersenjata yang anggotanya terutama berasal dari tentara Belanda, yang dinamakan Kenil. Yang tidak setuju dengan pembentukan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat di Jawa Barat, yang saat itu masih berbentuk negara bagian Pasundan. Basis pasukan APRIS di Jawa Barat adalah Divisi Siliwangi. APRA ingin negara Pasundan dipertahankan sekaligus menjadikan mereka sebagai tentara negara federal di Jawa Barat. Hatta memerintahkan penangkapan terhadap Westerling, kemudian APRA malah bergerak menyerbu kota Bandung secara mendadak. Puluhan anggota APRIS gugur akibat peristiwa ini. Diketahui pula APRA bermaksud menyerang Jakarta, namun akhirnya dapat digagalkan oleh pemerintah. Westerling kemudian melarikan diri ke Belanda. Nah, ini adalah gambar korban dari pemberontakan Westerling. Nah, ini adalah gambar Kapten Raymond Westerling. Peristiwa berikutnya adalah Andi Aziz. Peristiwa Andi Aziz berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari Kenil, atau pasukan Belanda di Indonesia, terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Ketika akhirnya tentara Indonesia benar-benar didatangkan ke Sulawesi Selatan oleh pemerintah dengan tujuan memelihara keamanan, hal ini malah menyulut ketidakpuasan di kalangan pasukan Andi Aziz. Karena apa? Karena ada kekhawatiran dari kalangan tentara Kenil bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif oleh pimpinan APRIS. Akhirnya pasukan Kenil di bawah pimpinan Andi Aziz ini bereaksi dengan menduduki beberapa tempat penting. Kemudian pemerintah pun bertindak tegas dengan mengirimkan pasukan ekspedisi di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pemerintah memerintahkan Andi Aziz agar melapor ke Jakarta akibat peristiwa tersebut dan menarik pasukannya dari tempat-tempat yang telah diduduki. Tenggat waktu melapor adalah 4 kali 24 jam yang diberikan oleh pemerintah. Namun Andi Aziz terlambat melapor dan Andi Aziz pun segera ditangkap di Jakarta setibanya ia ke sana dari Makassar. Pasukannya yang memberontak berhasil ditumpas tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Nah, ini adalah foto Andi Aziz. Yang ketiga adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Tujuan dari pemberontakan ini adalah ingin memisahkan diri dari negara Republik Indonesia Serikat dan menggantinya dengan negara sendiri. Diproklamasikan oleh Dr. Somukil pada April 1950 dan RMS ini ternyata didukung juga oleh mantan pasukan Kenil. Sebelumnya telah dilakukan upaya penyelesaian secara damai, namun akhirnya mengalami kegagalan. Hingga akhirnya pemerintah pun mengambil tindakan tegas dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang.
Sedangkan konsentrasi kekuatan mereka berada di Pulau Ambon dengan medan perbentengan yang kokoh, ya, perbentengan alam yang kokoh. Nah, oleh karena medan yang berat ini, sehingga selama peristiwa perebutan Pulau Ambon oleh TNI terjadi pertempuran frontal dan dahsyat. Hingga akhirnya kota Ambon sebagai ibu kota RMS berhasil direbut, namun TNI harus kehilangan komandan Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan Letnan Kolonel Sudiarto yang gugur tertembak. Nah, Somokil pun akhirnya ditangkap pada tahun 1963 dan dijatuhi hukuman mati. Nah, ini adalah gambar dari Dr. Somokil, ya. Nah, setelah tadi kita bahas tentang konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, sekarang kita masuk kepada konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Di sini untuk konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan ada dua, yaitu pemberontakan PRRI dan Permesta, kemudian persoalan negara federal dan BFO. Nah, yang pertama pemberontakan PRRI dan Permesta, ya. PRRI ini singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, ya. Pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat. Persoalan kemudian meluas pada tuntutan otonomi daerah. Ada ketidakadilan dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957. Contohnya seperti Dewan Banteng di Sumatera Barat, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Dewan-dewan ini mengambil alih kekuasaan pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing. Ya, beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka, bahkan bergabung ke dalamnya seperti Safrudin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Natsir. Nasution dan Perdana Menteri Juanda mengatasi krisis ini dengan jalan musyawarah, namun akhirnya mengalami kegagalan, ya. Krisis pun memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Padang, Sumatera Barat. Bagi Safrudin, sebenarnya pemberontakan PRRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia dan bukan memisahkan diri, apalagi PKI saat itu mulai memiliki pengaruh besar di pusat. Tokoh-tokoh sipil yang ikut dalam PRRI sebagian memang berasal dari Partai Masumi yang dikenal anti PKI. Pemerintah pusat langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontakan yang diam-diam ternyata didukung Amerika Serikat, ya. Amerika Serikat berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintah pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi oleh komunis. Hingga pada tahun itu juga akhirnya pemberontakan PRRI dan Permesta berhasil dipadamkan. Nah, ini adalah gambar Letnan Kolonel Ahmad Hussein. Nah, yang terakhir adalah persoalan negara federal dan BFO. Konsep negara federal dan persekutuan negara bagian atau BFO menimbulkan potensi perpecahan di kalangan bangsa Indonesia sendiri setelah kemerdekaan. Persaingan timbul antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Perbedaan keinginan agar bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya digunakan atau tidak oleh negara Indonesia Timur juga menjadi persoalan yang tidak bisa diputuskan dalam konferensi Malino, ya, di Sulawesi Selatan pada 24 Juli 1946. BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Kelompok pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih RI untuk diajak bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Sedangkan kubu kedua ingin agar garis kebijakan bekerja sama dengan Belanda tetap dipertahankan
BFO. Nah, itulah tadi materinya ya. Semoga bermanfaat. Sekian dulu. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.